Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. Pada hari ini, saya akan berikan pelajaran tentang must, have to, need to, it is necessary that, it is obligatory that. Seorang lagi. Kali ini kita akan mempelajari cara mengungkapkan kewajiban atau keharusan dalam bahasa Inggris atau disebut the expressing obligation. Ada model dan frasa yang bisa digunakan sebagai pengungkap kewajiban atau keharusan. Beberapa model dari phrase tersebut diantaranya must. Apa itu must? Must artinya harus. Have to artinya harus. Jadi must dan have to sama, artinya harus. Need to, perlu. It is necessary that, ini perlu bahwa. It is obligatory that, ini kewajiban bahwa. Mari kita lihat penjelasan model dan frasa di atas dengan lebih detail. Number one, must. Nah, perhatikan must. Must artinya harus. Ini must bagian dari model auxiliary. Must adalah model verb dalam bahasa Inggris yang salah satu fungsinya adalah untuk apa? Untuk menyatakan kewajiban. Must pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari sini, dari diri si pembaca. Kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Contoh, I must talk to my mother before I leave. I must talk to my mother before I leave. Artinya saya harus berbicara pada ibu saya sebelum saya berangkat. Penting bagi si pembaca untuk berbicara pada ibunya. Keharusan datang dari si pembicara dan tidak ada orang lain atau aturan luar yang menyuruhnya untuk melakukannya. Kemudian, you must leave now. You must leave now. Anda harus berangkat sekarang. Si pembicara ingin Anda untuk berangkat sekarang. Si pembicaralah yang menciptakan keharusan tersebut. Untuk menyatakan kewajiban dalam bentuk tulisan formal atau formal writing, must lebih umum digunakan dibandingkan dengan model lainnya dengan fungsi yang sama. Contoh, just must report to staff before using facilities. Just must report to staff before using facilities. Tamu wajib melapor pada staf sebelum menggunakan fasilitas. All children must participate in extracurricular activities. All children must participate in extracurricular activities. Semua siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kita juga bisa menggunakan must dalam bentuk negatif. Dalam kurung must not atau mustn't untuk menyatakan kewajiban. Contoh, visitor must not eat and drink inside the museum. Visitor must not eat and drink inside the museum. Pengunjung tidak boleh makan dan minum di dalam museum. Pengunjung harus tidak makan dan minum di dalam museum. I mustn't call her. I mustn't. Ini singkatan mustn't, singkatan dari must not. Jadi mustn't. I mustn't call her. Saya tidak boleh menelponnya. Si pembicara harus tidak menelponnya. Kemudian have to. Tadi kan must. Karena have to sama juga arti must, harus. Model kedua yang bisa digunakan untuk menyatakan keharusan adalah have to. Jika dalam must keharusan datang dari si pembicara. Dalam have to keharusan datang dari luar. Dengan kata lain, situasi tertentu orang lain
atau aturan luar lah yang menciptakan keharusannya. Contoh, I have to wear uniform at work. I have to wear uniform at work. Saya harus mengenakan seragam di tempat kerja. Aturan di tempat kerja, si pembicara yang mengharuskannya mengenakan seragam. Keharusan datang dan dari aturan luar. Rita had to finish her work before Friday. Rita had to finish her work before Friday. Rita harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum hari Jumat. Rita harus melakukannya karena atasannya menyuruhnya. Keharusan datang dari orang lain. Have to juga bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban di masa depan dan di masa lampau. Berikut adalah pola yang bisa diikuti. Masa depan, subjek, will, have to plus verb. Masa lampau, subjek plus had to plus verb. Contoh, I will have to wake up early tomorrow. I will have to wake up early tomorrow. Saya harus bangun pagi besok. They had to present their ID card to borrow book. They had to present their ID card to borrow book. Dulu mereka harus menunjukkan kartu tanda pengenal mereka untuk meminjamkan buku. Dulu mereka harus menunjukkan kartu tanda pengenal mereka untuk meminjam buku. Nah, perhatikan, jangan menggunakan have to dalam bentuk negatif. Sekali lagi, jangan menggunakan have to dalam bentuk negatif. Do not have to, don't have to. Untuk menyatakan keharusan, itu karena do not have to, don't have to bukan untuk menyatakan keharusan. Lihat contoh berikut untuk lebih jelasnya. I don't have to bring food. I don't have to bring food. Saya tidak harus membawa makanan. Si pembicara tidak perlu membawa makanan, tetapi ia boleh membawanya jika ia mau. Tidak ada keharusan yang dinyatakan dalam kalimat ini. Keterangan terlepas dari konteks, have to lebih umum digunakan dalam bentuk lisan atau spoken dibandingkan dengan must untuk menyatakan keharusan. Untuk itu, lebih baik gunakan have to untuk mengungkapkan keharusan saat kita berbicara dalam bahasa Inggris, agar kita terdengar lebih natural. Need to, sekarang yang number 3, need to. Need to adalah model lainnya yang bisa dipakai untuk mengutarakan keharusan. Gunakanlah need to untuk menyatakan bahwa sesuatu itu penting untuk dilakukan. Contoh, we need to buy groceries. We need to buy groceries. Kita harus membeli bahan makanan. He need to practice more often. He need to practice more often. Dia harus berlatih lebih sering lagi. I need to clean my room. I need to clean my room. Saya harus membersihkan kamar saya. Jadi perhatikan di sini. Kalau dulu kan kita artinya need perlu. Nah sekarang ini artinya bukan perlu lagi, artinya harus ya, menyatakan harus. Sama seperti have to dalam bentuk negatif, need to dalam bentuk negatif, do not need to, don't need to. Juga tidak bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban. Number 4. It is necessary that. It is necessary that. Selanjutnya, kita bisa memakai phrase it is necessary that untuk menyatakan keharusan. Ikuti pola di bawah ini untuk menyusun kalimat keharusan dengan menggunakan phrase ini. It is necessary that plus subject plus verb. Verb artinya kata kerja. Contoh, it is necessary that we bring umbrella. It is raining outside. Kita harus membawa payung di luar hujan.
It is necessary that she buys the ticket now before it sold out. It is necessary that she buys the ticket now before it sold out. Dia harus membeli tiketnya sekarang sebelum tiketnya habis. It is necessary that I see a doctor now. It is necessary that I see a doctor now. I am not feeling well. Saya harus pergi ke dokter sekarang. Saya merasa tidak enak badan. Number 5. Perhatikan. It is obligatory that. Phrase lainnya yang dapat dipakai untuk mengungkapkan keharusan atau kewajiban dalam bahasa Inggris adalah it is obligatory that. Kita bisa mengikuti pola di bawah ini untuk membentuk kalimat yang menyatakan keharusan dengan menggunakan phrase ini. It is obligatory that plus subjek plus verb atau kata kerja. Contoh, it is obligatory that we stop at a red light. It is obligatory that we stop at a red light. Kita wajib berhenti di lampu merah. It is obligatory that we wear helm while riding bicycle or motorcycle. Kita wajib mengenakan helm ketika naik sepeda atau sepeda motor. It is obligatory that all drivers have driving license. Pengemudi wajib memiliki SIM. Demikianlah artikel tentang cara mengungkapkan kewajiban atau keharusan dalam bahasa Inggris. Sekarang, mari kita coba membuat kalimat dengan menggunakan model dan phrase yang telah kita pelajari di atas agar kita lebih lancar untuk menyatakan kewajiban atau keharusan dalam bahasa Inggris. Ya, saya kira sampai sini. Perhatikan semuanya, kemarin pada hari Rabu yang kemarin, banyak yang tidak mengerjakan soal. Padahal soal-soal itu yang nilainya saya akan masukkan dalam raport. Jadi setiap ada tugas atau ulangan dimasukkan dalam raport. Nah, untuk ini dicatat ya. Ini yang saya berikan pada pelajaran pada hari ini dicatat. Nanti pada waktu pertemuan, saya akan mengumpulkan, saya ingin lihat atau memeriksa buku-buku kalian, catatan kalian ketika nanti masuk sekolah atau tatap muka. Itu ada penilaiannya ya, perhatikan ada penilaiannya. Tolong sekali lagi saya perhatikan nih, saya sangat kecewa banyak siswa kelas 8C, 8D, dan 8E banyak yang tidak mengerjakan. Ini lebih banyak kelas 8C nih yang memperhatikan. 8C banyak nilainya nih. Yang banyak yang mengerjakan. Tapi sedikit yang tidak mengerjakan. Tapi kalau untuk kelas D dan E ini banyak sekali yang tidak mengerjakan. Tolong diperhatikan. Jangan sampai tidak. Ini saya akan masukkan nilai. Ada nilai ilmu pengetahuan dan nilai keterampilan. Itu ada 16 penilaian. Tolong perhatikan semuanya, jangan sampai tidak. Ini wajib dicatat. Nanti buku catatan dikumpulkan ketika tatap muka. Tolong perhatikan semuanya. Ini menjadi kewajiban kalian untuk menulis atau mencatat pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day.